Halo rekan-rekan semua, hari ini kita bakal review sebuah hatchback Suzuki yang paling value for money, yaitu Suzuki Baleno terbaru ya. Ini merupakan lanjutan dari Baleno hatchback yang sudah meluncur dari 2017 ya. Entah ini facelift atau all new, tidak jelas juga ya. Ada yang bilang ini facelift, ada yang bilang ini all new. Tapi tentunya desainnya semakin menarik dan semakin atraktif buat dimiliki. Penasaran seperti apa? Ikuti reviewnya sesaat lagi. Oke, langsung aja kita mulai dari eksterior depannya dari Baleno ini. Oke, modelnya banyak berubah ya, dari lampunya dan juga desain grillnya juga berubah, dan itu lampunya sudah menggunakan proyektor ya. Bahkan sebelumnya juga sudah proyektor dan itu ada LED DRL-nya 3 titik seperti itu dan ada fog lamp, dan grillnya jauh lebih lebar daripada yang sebelumnya ya. Oke lah, lumayan, dan ini membuat Baleno ini menjadi semakin ganteng daripada yang sebelumnya ya. Oke, seperti ini tampang depannya ya. Oke lah, standar aja, ndak ada yang terlalu istimewa di depan ini selain tampang yang lebih ganteng seperti itu ya. Kita lanjutkan ke samping. Dari tampak sampingnya masih ada kemiripan dengan Baleno yang sebelumnya ya. Oke, kita lihat bannya ukurannya 195/55 R16 menggunakan ban merek Goodyear di sini ya. Dan itu bannya merek Goodyear apa? Oke, ini Goodyear Assurance ya yang digunakan di Baleno ini, dan rem depan sudah cakram pastinya ya. Oke lah, hampir tidak ada mobil yang pakai tromol di depan ya untuk sekarang, dan itu ya pernya kelihatan dan sudah ada ya spakbornya ya, jadi tidak terekspos kayak Suzuki Expresso gitu. Ini kondisinya lagi rame dan ini dokumentasi dari Gias 2022 di Surabaya, dan itu harga on roadnya di Surabaya segitu di 282.500 untuk yang manual ya. Dan Baleno ini ada transmisi manual dan matic ya, pilihannya itu aja, tidak ada tipe lain-lainnya, dan itu spesifikasi singkatnya nanti kita akan jelaskan di bagian lain ya. Ini kondisinya lagi rame, jadi banyak orang yang lihat-lihat Suzuki Baleno ini ya, dan karena harganya value for money banget, jadi banyak orang yang tertarik untuk melihat Baleno ini. Oke lah, ini warnanya warna biru ya, biru metallic blue, jadi terlihat bagus ya. Ya seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan ke bagian belakang dari Suzuki Baleno ini ya. Ini lagi banyak orang, jadi geraknya kurang leluasa, jadi ya mohon dimaklumi saja ya. Dan ini untuk ban belakangnya ya, ternyata masih pakai tromol untuk yang ban belakangnya, belum cakram seperti yang di depan ya. Oke lah, untuk Suzuki sih tidak terlalu masalah ya dengan harga segitu ya. Ini di belakangnya juga lagi banyak orang, dan lampunya pun juga sedikit berubah ya dari yang sebelumnya, kurang lebih seperti itu dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian belakang dari Suzuki Baleno ini ya. Untuk desain lampu belakangnya ini ada sedikit kemiripan dengan yang sebelumnya ya, tapi ini sudah ada bagian yang LED semuanya, dan ada tambahan ya, itu reflektor di sampingnya ya. Ya entahlah, itu seperti sebuah pajangan aja agar terlihat berbeda dengan Suzuki Baleno yang sebelumnya. Dan tentunya belum punya sunroof ya di Baleno ini, dan lampu plat nomornya juga masih bolam di situ, dan tentunya sudah ada sensor parkir belakang, dan ban serepnya aksesnya dari dalam ya, bukan dari bawah kolong seperti ini ya. Nah seperti itu bagian kolongnya. Oke lah ya, standar saja, tidak ada yang terlalu istimewa, dan sudah dilengkapi dengan spoiler, tapi antenanya masih short pole seperti itu ya, belum yang shark fin ya. Oke lah, lebih baik daripada long pole ya. Kurang lebihnya seperti itu aja sih yang ada dari eksterior dari Suzuki Baleno terbaru ini. Jadi secara tampang ini masih terlihat mirip ya dengan yang sebelumnya ya. Jadi antara generasi baru atau facelift ini sangat tidak jelas sebenarnya ya. Oke, kita langsung aja ke interior dari Suzuki Baleno ini ya. Itu setirnya juga sudah tilt dan teleskopik ya, lengkap. Oke lah, lengkap, minimal cuma tilt doang ya. Seperti itu ya, tilt dan teleskopik pada Suzuki Baleno ini, dan setirnya juga ada cruise controlnya juga, dan ada steering switch buat head unitnya tentunya, dan setirnya itu juga empuk ya, enggak keras-keras banget ya, kan ada lapisan kulitnya juga di situ. Dan ya dalamnya seperti itu ya, cukup bagus. Dan kita lanjutkan lagi ke bagian dalam, dan ini sudah dinyalakan ya.
pakai bagian dalamnya, dan itu ada HUD-nya juga ya sekarang, jadi ada head up display ya istilahnya, dan itu akan lebih memudahkan visibilitas tanpa harus nunduk-nunduk ke bagian speedometernya ya. Dan di sebelah kiri tombolnya cukup lengkap, yaitu juga untuk pengaturan arah layar dari HUD-nya juga, dan ada yaitu buat dimmingnya juga ya dari situ dan juga dilengkapi dengan headlamp leveling juga, serta ada sensor parkirnya di situ, dan juga itu ada stability control off-nya ya. Jadi untuk mematikan stability control ada di situ, dan juga sudah engine start stop button ini ya. Dan setirnya itu kalau dilihat-lihat sangat persis dengan punya R3 ya. Ya, kurang lebih seperti itu juga. Nah, itu display dari head up-nya. Oke, tampilannya seperti itu. Jadi harus dilihat dari sisi pengemudi ya. Kalau dari penumpang tidak akan kelihatan. Dan oke lah, untuk mobil seharga 282 juta ini cukup worth it lah ada gituannya, karena banyak yang di harga segitu tidak memiliki head up display bahkan ya. Ini sangat value for money yang saya bilang tadi ya. Oke lah, dan di steering switch-nya itu ada tombol buat telepon dan voice command ya, buat ya bluetooth lah itu. Dan juga nah itu tombol buat head unit-nya cuma ada satu doang ya, buat naik turun sama ke pilih-pilih kanan kiri gitu ya. Dan itu untuk tombol cruise control tadi yang aku bilang ya, tapi ini bukannya adaptive cruise control ya di sini. Dan itu ada tempat penyimpanan sedikit ya di situ, dan itu untuk bukaan kap mesin dan tangki bensin ada di situ juga. Dan itu di bawah ada lampunya juga ya, walaupun masih bohlam, dan itu untuk pengaturan jendela dan sudah electric retract tentunya. Dan itu tombol sentral lock ada di situ, ada cup bottle holder satu sama tempat penyimpanan kecil, dan AC-nya juga pengaturannya sudah digital. Lumayan, dan ada front and rear defoggernya juga itu lengkap, dan juga buat arah semburan AC juga sudah ada di situ. Dan itu untuk power outletnya ya, dan ini menggunakan transmisi manual, dan itu sudah auto dimming bahkan untuk ya spion tengahnya itu. Dan juga oke, untuk sunsetnya sudah ada vanity mirror beserta lampunya, walaupun masih bohlam semua ya, tidak ada yang LED di dalam ini ya, tapi setidaknya lumayan lah ya. Oke, kita coba lihat lagi ya di sini. Oke, kita matikan dulu ya, ini karena di dalam ruangan, maka jangan lama-lama menyalakan mesin. Dan ini ada ya, ini 5 speed manual ya ini. Oke, 1 2 3 4 5 dan mundur ya, seperti layaknya transmisi manual 5 speed pada umumnya. Dan itu gear shiftnya juga sangat enteng ya, jadi enak untuk shiftingnya ya. Di era sekarang ini memiliki mobil bertransmisi manual itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada transmisi matic ya, kayak gitulah, kayak di dalam dari Baleno hatchback ini. Oke lah, kayak gitu. Oke, kita bakal lanjutkan untuk ini ya, head unit dari Suzuki Baleno hatchback. Nah, ini sudah buka ke radio dulu ya. Kita kembalikan ke home. Nah, itu menunya ada radio, Apple CarPlay, Android Auto, dan juga MP3 ya. Oke, itu untuk nyambung ke kabel USB. Terus itu ada equalizer buat ngatur suara dari radio itu. Itu ada buat micro SD card ya, ada di situ juga. Dan itu ya tempatnya ada di head unitnya langsung di sisi kirinya itu buat naruh USB-nya itu ya. USB ada di situ juga. Oke, ya ini sepertinya head unit aftermarket ya. Dan oke, itu buat sinyal radionya itu buat nyari sinyal. Oke, kita kembali lagi ke home. Dan itu untuk settingannya, settingan bahasa, settingan layar, volume, dan juga itu sepertinya waktu buat timer ya itu. Ya, dan itu pengaturan untuk versi dari head unitnya sepertinya. Dan itulah tampak kilas dari speedometernya dan juga HUD-nya ya. Oke, seperti itu, dan sangat mirip dengan R3 ya kalau dilihat sekilas itu. Yaudah, kayak gitu aja tambahannya. Oke, kita lanjut lagi ke row kedua dari Suzuki Baleno ini ya. Oke, ini di row keduanya sangat-sangat lega banget ya. Jadi ya posisinya enak, dan headroomnya juga sangat lega ya. Dan di belakang itu ada double blowernya di bagian bawah, dan ada ya USB slot di bawahnya itu ya, yaitu masih USB yang standar, belum Type-C ya. Oke lah, ini kursinya masih baru ya, masih diplastikin semua, jadi ya duduknya masih agak kurang enak ya. Dan itu di situ ada headrestnya. Maksudnya handrest di sini, dan headrestnya ada 3, jadi lengkap ya buat penumpang tengah juga. Jadi tidak cuma kanan kiri doang, tengahnya nggak ada. Oke lah, lengkap ya. Maafkan sedikit ya, ini masih diplastikin, jadi masih agak riweh ya jadinya ya. Oke lah, kayak gitu aja. Dan kita coba duduk di tengah dari Baleno ini.
Ya oke-oke aja lah, gundukannya nggak terlalu mengganggu walaupun ada di tengah itu ya. Dan itu ya pastinya buat knalpot lah gundukannya itu. Tapi ya masih fine-fine aja, nggak terlalu besar, jadi kaki masih bisa ya napak dengan enak lah gitu. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Itu bukan cup holder, itu buat engselnya, buat konsol tengahnya di situ. Oke, kalau kita duduk di situ ya baik-baik aja lah. Dan itu ada aparnya di bawah, karena apar itu sudah menjadi kewajiban di setiap mobil yang dijual saat ini ya. Ya kayak begitu aja sih ya. Dan ini masih diplastikin, jadi kurang leluasa buat explore bagian kursi di bangku baris kedua ini ya. Dan itu di belakang ada separatornya juga, jadi barang-barang tidak terlihat dari luar. Oke, kayak gitu aja di bangku baris kedua dari Baleno hatchback ini. Oke, kita bakal lanjutin ke bagian bagasi dari Suzuki Baleno hatchback ini ya. Oke, bagasinya ya cukup luas lah ya, ini kalau dilihat, jadi super besar ya, minimal bisa masuk ya 3 lah ya. 3 tapi berdiri kalau bisa ya, jangan yang posisi tidur. Posisi tidur kurang cukup. Dan ini ban serepnya sih harusnya yang full ya, apa ya, bukan yang space saver gitu lah, yang full spec. Tapi ini apa ya, warna velgnya itu kuning dan juga pakai velg kaleng, jadi ya tidak bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama ya, karena kan warnanya juga aneh gitu. Dan memang itu untuk diperuntukkan buat ban serep ya, bukan sebagai ban pengganti. Dia tidak bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama, maka bila ban bocor harus segera ditempel dan ban serepnya harus segera dikembalikan ke tempatnya seperti itu. Dan ya nggak ada apa-apa lagi sih, cuma ya gitu aja, sama ada penutupnya. Tapi itu tombolnya juga pakai ya, pembukanya maksudnya pakai tombol gitu ya, sama ada rear defogger juga di belakang itu. Jadi bagus lah ini di Baleno hatchback terbaru ini. Dan itu tampilan lampunya ya, oke lah, cukup mirip dengan yang lama, tapi ini lebih mengotak daripada yang lama ya. Kalau yang lama kan agak membulat gitu model lampunya. Dan ini unit yang berbeda ya dari yang di pembukaannya tadi. Ini merupakan unit pameran di tempat lain ya, dan ini warnanya merah maron kayak gini nih. Dan itu ada kamera belakang ya, tadi lupa disebutkan, jadi ada rear view kameranya di sini. Oke lah, kayak gitu aja. Dan yaitu belakangnya itu pakai torsion bar itu ya, atau torsion beam. Dan oke lah, itu ada stop lampnya di situ ya, dan itu ya pakai yang short pole ya, kayak yang di display di pameran Kias. Oke, kayak gitu aja sih bagian belakang dari Baleno dan isi bagasinya. Ya, untuk mesinnya ini pakai mesin 1500 cc, kodenya K15B. Ini mesin yang sama dipakai di R3, di Jimny, bahkan di Suzuki Carry pun juga pakai mesin yang sama. Dan ini harganya 103 HP dan torsinya 138 Nm ya. Ya oke lah, ya cukup aja. Nah, KCU tidak terlalu istimewa, dan ini pastinya juga inline 4 dan sistem injeksinya MPI. MPI itu ya kayak multi point injection, jadi tidak langsung di pistonnya atau di klepnya gitu ya, kayak gitu kan. Kalau gitu pakai direct injection namanya, kayak mobil diesel gitu ya. Ya kayak gitulah. Dan untuk transmisinya ada yang 5 speed manual dan otomatis ya. Otomatisnya harusnya yang 6 speed lah kayak gitu. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih. Dan ini pastinya penggerak roda depan semua ya, ini mobil penggerak roda depan, tidak ada yang RWD ya. Yes, hatchback pasti FWD biasanya ya. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih detail spek mesin dari Baleno hatchback ini. Tidak ada yang terlalu istimewa dari sektor mesinnya. Ya kita langsung lanjutkan aja ke fitur safety dari Suzuki Baleno hatchback ini ya. Jadi fitur safety dari Suzuki Baleno hatchback ini ya sudah standar ya untuk mobil-mobil masa kini, yaitu 6 airbag, bahkan tidak cuma 2 airbag ya. Jadi ada 6 airbag termasuk di pilar-pilar sampingnya. Terus ada hill hold control, yaitu untuk mencegah mobil tiba-tiba mundur secara mendadak ketika ditanjakan ya. Dan juga ada electric stabilizer power atau ESP, yaitu ya buat penyeimbang kendaraan ya, jadi biar mobilnya lebih stabil gitu ya, biar tidak terlalu limbung. Terus ada rem ABS ya, jadi mencegah rem itu terkunci. Dan juga ada EBD atau kepanjangan dari Electronic Brake Force Distribution. Terus ada Brake Assist dan Immobilizer ya. Immobilizer itu adalah fitur untuk anti pencurian ya, jadi kunci itu tidak gampang digandakan secara sembarangan gitu ya. Jadi ada chipnya pastinya ya. Kurang lebih
lebih seperti itu aja sih fitur standar yang ada di Suzuki Baleno. Ya tidak terlalu berlebihan, tetapi ya cukuplah untuk sebuah mobil masa kini. Yaudah, gini aja review mengenai Suzuki Baleno hatchback terbaru ini. Bila rekan-rekan suka sama video ini, jangan lupa kasih like, dan rekan-rekan bisa kasihkan komentar kalau mungkin mau nambahin mengenai Suzuki Baleno hatchback ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover. Terus akhir kata, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.